Di era digital, data telah menjadi aset paling berharga. Hampir semua aktivitas manusia bergantung pada sistem operasi ini, yang bertindak sebagai penghubung utama antara perangkat keras komputer dan juga pengguna. Oleh karena itu, kita harus melindungi data kita melalui sistem operasi. Adalah langkah yang sangat penting yang harus kita lalui. Kira-kira apa sih itu keamanan data? Keamanan data adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, pencurian, modifikasi, ataupun penghancuran. Dalam konteks sistem operasi, keamanan data itu mencakup pengaturan hak akses, perlindungan file, dan juga pengelolaan data yang sensitif. Adapun contoh kasusnya nih, seperti seorang karyawan yang meninggalkan laptopnya tanpa mengunci layar. Orang lain dapat dengan mudah mengakses file-file sensitif perusahaan. Tanpa mekanisme keamanan seperti autentikasi pengguna, data perusahaan tuh dapat bocor. Jadinya orang lain bisa mengambil akses file kita dengan mudah. Kerentanan pada sistem operasi. Sistem operasi dapat memiliki kerentanan yang dieksploitasi oleh penyerang. Contohnya, termasuk malware, serangan phishing, dan eksploitasi celah keamanan yang belum ditambal. Dan tips untuk mengurangi resiko. Selalu perbarui sistem operasi untuk mendapatkan tambalan keamanan yang terbaru ya. Kemudian gunakan perangkat lunak antivirus yang terpercaya. Dan ketiga, hindari mengunduh perangkat lunak atau file dari sumber yang tidak jelas. Dan di sini kita mempunyai contoh kasus pada tahun 2017, ransomware WannaCry mengeksploitasi kerentanan di sistem operasi Windows yang belum diperbarui ya. Dan serangan ini mengenkripsi data pengguna dan meminta tebusan untuk membukanya kembali. Dan ribuan perusahaan di seluruh dunia terkena dampaknya, termasuk rumah sakit yang harus menunda operasi pasien karena kehilangan akses ke data medis. Besok libur, jalan-jalan, udah aku mau balik di close dulu. Balik, besok libur. Waduh, Windows harus diupdate lagi. Bodoh amat, besok gua libur. Oke, duluan ya semua ya. Bapak mau balik dulu. Dadah. Wah, anjir, cuan ini. Bisa jadi cuan ini. Kenapa bro? Ini perusahaan si A ini, wah sistemnya lagi lemah ini. Dan masih banyak juga mereka ininya. Lagi rame. Oh. Pemasukan dan sebagainya macamnya. Boleh ini, bisa ini kita serang bang ya. Oke. Terus kita jadikan cuan lah. Boleh. Ayo kita coba bang ya. Ini bisa ini, serius. Oke. Wah, ini lagi rame-ramenya ini di sini. Oke. Kita coba bang ya. Lumbung cuan ini bisa ini. Seharusnya sih bisa. Ya, berhasil bang. Aduh. Masuk ke sistem mereka bang. Cuan ini kita hari ini bang. Masuk bang ke sistemnya bang. Asik. Cuan. Aduh, indahnya pagi ini. Kemarin habis liburan soalnya. Ya, pagi Pak, pagi Bu. Iya. Gimana kemarin liburannya? Seneng nggak? Seneng ya? Oke.
Saya kemarin habis liburan. Oke, lanjut kerja. Lanjut kerja. Lah, kok data saya nggak bisa dibuka ya? Apa yang salah? Kok ini nama-nama dari file-file data-data saya kok berubah? Dan ekstensinya pun berubah. Waduh, gimana nih? Gimana saya mau kerja? Ini perusahaan bisa rugi besar. Oke, ada mekanisme keamanan dalam sistem operasi. Sistem operasi modern dilengkapi dengan berbagai mekanisme keamanan untuk melindungi data pengguna. Berikut adalah beberapa di antaranya. Oke, yang pertama ada autentikasi, mengontrol siapa yang dapat mengakses sistem melalui penggunaan kata sandi atau PIN ataupun biometrik. Yang kedua ada enkripsi, mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang hanya bisa dibaca dengan kunci tertentu. Yang terakhir ada firewall, mencegah akses tidak sah ke jaringan komputer. Ada pula contoh kasusnya, seperti sistem operasi seperti Windows memiliki fitur BitLocker yang dapat mengenkripsi seluruh drive untuk mencegah data dicuri, bahkan jika perangkat hilang. Ya, ancaman modern ya. Saat ini ancaman modern yang paling famous adalah ransomware dan spyware ya. Ransomware itu mengenkripsi data dan meminta uang tebusan untuk membukanya. Kemudian spyware mencuri informasi pribadi tanpa sepengetahuan user atau pengguna ya. Keduanya adalah ancaman besar bagi keamanan data. Contoh kasus, Pegasus, spyware canggih, mampu menginfeksi perangkat tanpa interaksi pengguna. Ini digunakan untuk memata-matai aktivis, wartawan, dan tokoh politik di berbagai negara. Tips melindungi data Anda, sebagai pengguna, Anda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan data Anda. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa Anda ambil. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan ubah secara berkala. Dan yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor pada semua akun penting. Dan yang ketiga, hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik tanpa menggunakan VPN. Dan yang keempat, lakukan pencadangan data secara rutin, baik ke perangkat lain maupun ke penyimpanan cloud. Contoh kasus, yaitu seorang pengguna kehilangan data penting karena perangkatnya diserang oleh ransomware, namun karena ia rutin mencadangkan datanya, ia bisa memulihkan data tersebut tanpa membayar tebusan. Waduh, wah, dataku mana ini? Waduh, hilang data gua nih. Kenapa bro? Ini data penting nih di sini, kok bisa hilang ya? Kok bisa hilang bro? Waduh, Coba gue lihat. aduh susah ini. Ini data-data penting ini, serius. Wah, perusahaan nanti bisa gugat saya ini kalau kayak gini caranya ini. Wah, kayaknya sih lo terkena ransomware nih bro. Kok bisa kena gini sih bro? Emang lo biasanya ngapain aja? Waduh, apa gara-gara gua sering nyambung WiFi umum tanpa mengaktifkan VPN pribadi ya? Apa gimana ya? Itu bisa jadi sih bro. Dan juga banyak juga sih teman-teman yang sering nyolok masuk keluar masuk plastik seperti itu. Waduh, itu Apa dia karena sana ya? masalahnya bro. Nah, dan ini juga ada yang menghubungin di sini, banyak yang minta tebusan nih untuk dataku ini. Waduh. Bos lu udah tahu Gimana belum nih ini? ceritanya ini? Oh, jangan sampai tahu ini kalau kayak gini. Nanti dulu ini kan. Ini memang urgent bener ini, jadi susah. Kalau bos tahu nanti bisa potong gaji nih saya nih bro. Serius. Bonus baru gimana cara potong gaji aja bro. Data lu aman? Selama lu kerja aman terus data lu? Kalau data gue kebetulan aman. Karena gue merutinitaskan ya. Yang namanya backup data ya. Backup data tuh biasanya gue pakai Google Drive ya untuk nge-backup data-data pribadi atau data-data perusahaan. Oh gitu? Itu dijamin aman bro. Apalagi gue ngelakuinnya sehari sekali ya, misalkan backup data gitu ya. Secara rutin. Ya kalau lu mau lebih aman, ya paling nggak lu harus ini nge-backup data setiap hari rutin di cloud. Waduh, jadi gimana ini ya gue balikin data gue ya? Ya. Apa gue tebus aja apa ya? Bingung gue. Ya tergantung lu bro. Bonus akhir tahun masih ada nggak? Peran pendidikan dalam keamanan data. Kesadaran dan pendidikan tentang keamanan cyber sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik, pengguna dapat menghindari kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang.
Contohnya, sebuah perusahaan mengadakan pelatihan keamanan cyber bagi karyawannya. Hasilnya jumlah insiden phishing menurun drastis karena karyawan lebih waspada terhadap email-email yang mencurigakan. Pagi, Bu. Ya, pagi. Silakan duduk, Moses. Iya, terima kasih ya, Bu. Iya. Ada apa ya, Bu? Besok kamu ikut pelatihan cyber ya, Moses? Iya. Di Hotel Horizon Bekasi ini. Kenapa saya harus mengikuti pelatihan itu ya, Bu? Ya, biar kita mengenali ancaman seperti phishing, malware, jadi mengurangi resiko kita terserang cyber. Kamu mau perusahaan yang terserang cyber? Oh iya, Saya bisa sih bahaya enggak sih, Bu. ya. Baik. Mau pengurangan gaji 20 juta. Cukup 12% aja, Bu. Ya udah, Iya. kayak PPN. Aduh, Bro, pusing banget. Ses. Kenapa? biasa lagi mikirin ini nih. Berat banget nih masalah hidupnya ini. Kenapa? Tentang perusahaan lah, Perusahaan. tentang kerjaan benar. Kenapa itu? Jadi adalah data penting project gue tiba-tiba hilang. Hilang. Iya, Kok jadi bisa? ini benar-benar data penting gitu perusahaan ini. Serangan cyber. Kemungkinan sih iya benar. Jadi ini kemarin malam ini saya cek di laptop saya udah nggak ada semua datanya. Jadi saya bingung buat nyarinya kemana ini kan. Kok lo bisa kena serangan cyber sih, Bro? Emang biasanya lo ngapain aja sih? Itu mungkin kurang paham ya. Apa gara-gara keamanan sistem operasi saya kurang ini ya, kurang menjamin ya, apa seperti apa ya, saya juga kurang paham itu. Kalau di tempat kerja gue disuruh nih sama bos gue nih. Gue disuruh sama bos buat ikut pelatihan cyber security. Oh gitu. Iya, kalau lo disuruh nggak sama bos lo? Sebelumnya sih ada sih wacana doang, tapi belum Wacana terrealisasi ya benar. Makanya ya mungkin penting juga sih, emang bener ya. Ya mungkin masalah ini bisa jadi merealisasikan wacana itu. Iya sih, benar juga sih. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan dari kelompok kami tentang betapa sih pentingnya untuk kita menjaga keamanan di setiap komputer kita. Jadi kita harus lebih aware lagi tentang kepentingan keamanan dari setiap komputer kita ya. Dengan sistem operasi ini dan kebiasaan digital yang baik, kita juga dapat mencegah kerugian akibat ancaman cyber. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak tentang video kami, penjelasan keamanan, pentingnya menjaga keamanan data. Tetaplah waspada dan jadikan keamanan data sebagai prioritas utama kita dalam kehidupan digital kita. Terima kasih.